saya pasti bangun daerah Bapak. Bakal berendam di tempat air panas. Kita itu nomor tuh. Gerbong 5 hilang. Setelah melihat banyak kejadian yang tidak masuk akal, Pak Santoso selaku investor proyek Sangkara memberikan ruang khusus kepada mereka yang selamat dari malapetaka gerbong keempat dan kelima. Mereka menerima solusi dari Pak Santoso. Sementara itu, perempuan yang berwajah sedih mencoba bertanya kepada Pak Santoso terkait nasib suaminya yang hilang saat bekerja. Pak Santoso pun menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu adanya pekerja yang hilang. Dia hanya tahu bahwa sepenuhnya proyek Sangkara ini dia serahkan kepada bupati, bukan dirinya. Sin kembali membawa kereta Sangkara menuju ke lorong yang ketiga, di mana kali ini malapetaka muncul di gerbong terakhir, yakni sebuah kafetaria, di mana para penikmat layanan makan minum dikagetkan dengan hadirnya makhluk gaib di antara mereka. Lagi-lagi mereka juga sangat ketakutan, histeris, dan berteriak. Mereka tidak bisa melarikan diri dari kepungan makhluk gaib yang sudah mengepung mereka. Hingga kemudian Pak Santoso dan penumpang yang lainnya di gerbong ketiga tewas berkeping-keping oleh terkaman makhluk tersebut. Tidak ada yang selamat dari gerbong ketiga dari terkaman makhluk gaib yang muncul saat kereta Sangkara melewati setiap terowongan yang gelap. Gerbong 3. Setelah kejadian demi kejadian saat kereta api melewati terowongan, Tekun dan yang lainnya mulai menyimpulkan bahwa hilangnya gerbong 5, 4, dan 3 terjadi setelah kereta tersebut memasuki terowongan yang gelap. Oleh karena itu mereka mencoba menghentikan laju kereta api. Namun sayangnya tindakan ini dihalangi oleh Bupati dan Pak Didin. Sebaliknya kedua birokrat ini kemudian menuduh Tekun dan yang lainnya adalah komplotan yang hendak melakukan sabotase di atas kereta api yang sedang berjalan ini. Mendengar hal ini terjadilah gelut di antara penumpang. Tekun hampir saja terluka kalau tidak saja Purnama datang di waktu yang tepat untuk mengakhiri perkelahian di antara mereka. Di mana seterusnya Tekun bersama penumpang yang selamat mencoba memasuki gerbong utama untuk menghentikan laju kereta api ini. Namun sayangnya saat Tekun hendak masuk ke gerbong utama, lagi-lagi terjadi adu fisik di antara mereka. Di tengah perkelahian, kereta ini kembali masuk ke terowongan selanjutnya. Suasana yang terang menjadi gelap yang mencekam. Di tengah kegelapan terlihat sosok makhluk yang menyeramkan melayang di antara mereka. Para manusia gerbong elit ini sangat ketakutan. Namun saat mereka hendak menyelamatkan diri ke gerbong yang telah dikunci ini, mereka sudah terlambat. Semua terbunuh seketika, kecuali Tekun yang berhasil menyelamatkan diri di waktu yang tepat, yang lari melalui celah jendela gerbong kereta yang mereka hancurkan. Kini gerbong kereta hanya menyisakan 2 gerbong utama saja. Tidak ada pilihan yang bisa mereka ambil kecuali menghentikan laju kereta api. Namun sayangnya upaya yang hendak dilakukan oleh Tekun dan Pak Didin yang mulai paham akan bahaya yang dihadapinya tertahan oleh Bupati yang memilih untuk meneruskan laju kereta api dengan kecepatan yang penuh. Melihat hal ini, Pak Didin selaku pimpinan kereta api sangat marah. Terjadi perselisihan di antara mereka yang menyebabkan masinis kereta dan Tekun tewas dalam perkelahian di antara mereka. Beruntung Pak Didin berhasil menarik tuas kereta dan menghentikan laju kereta sebelum masuk ke gerbong terakhir. Kereta berhenti dan para penumpang yang selamat kemudian meminta penjelasan kepada Bupati yang tangannya tengah diikat. Dengan wajah layu tanpa semangat, Bupati ini pun menjelaskan bahwa peristiwa ini adalah akibat dirinya dalam memenuhi ambisinya yang sengaja menjalankan proyek ini secara liar tanpa aturan. Ambisinya yang terlalu serakah membuat banyak para pekerja yang hilang karena dipaksa membelah pohon di tengah hutan yang berpenghuni. Hal ini dia lakukan demi mendapatkan keuntungan materi serta nama baik Bupati. Dia mengabaikan larangan-larangan alam dan larangan-larangan dari orang yang paham tentang penghuni hutan tersebut. Hingga dia tidak menyangka bahwa malapetaka ini terjadi.
Mendengar hal ini, mereka yang selamat dari terowongan berdarah ini marah besar. Namun mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Maka mereka pun segera bergegas keluar kereta untuk mencari jalan keluar. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan dengan suara yang menggelegar dari balik terowongan yang gelap. Tidak lama kemudian sosok makhluk yang menyeramkan keluar dari lorong gelap tersebut dengan melayang. Semua yang melihat ini menjadi sangat ketakutan. Mereka berlarian tanpa arah, di mana selanjutnya satu persatu mereka yang melarikan diri tertangkap oleh makhluk tersebut dan mengubah mereka menjadi sebuah pohon yang besar. Scene kemudian juga memperlihatkan kembang yang juga tidak bisa lagi bergerak akibat jeratan akar pohon yang menjeratnya. Purnama juga begitu. Tapi entah kenapa di tengah jeratan Purnama bisa melepaskan diri dan mencoba menolong adiknya. Namun dia tidak berhasil. Dia hanya bisa menangis melihat tubuh adiknya yang telah berubah menjadi sebuah pohon. Adegan kemudian menuju ke beberapa bulan kemudian di mana Purnama kembali datang untuk menemui adiknya yang telah menjadi pohon. Dia datang bersama pawang hutan yang memberi penjelasan bahwa dirinya masih hidup dan lolos dari kematian karena dia memiliki sebuah penyakit sehingga membuatnya selamat dari peristiwa yang mengenaskan tersebut. Rupanya makhluk yang menyeramkan itu hanya mengambil jiwa dan badan yang sehat. Kini Purnama mencoba tetap menjalani hidupnya setelah peristiwa kelam yang merenggut adik satu-satunya tersebut. Demikian akhir jalan cerita film horor Indonesia yang berjudul Kereta Berdarah kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton jalan cerita kali ini. Sampai jumpa di jalan cerita selanjutnya. Semoga kalian betah dan semoga kalian suka. Ruang Sekilas Film.